Lagi-lagi dan lagi, wasit menjadi sorotan di pertandingan krusial seperti perebutan semifinal. Memang gak terlalu mengecewakan dengan hasil, karena di ASEAN Cup tak terlalu menaruh ekspektasi apapun. Namun mau gimana pun, kepemimpinan wasit secara fair adalah tuntutan kerja. Beberapa momen kita dirugikan, seperti saat pengambilan keputusan saat gol penentu lewat penalti, yang sebenarnya keputusan wasit terlihat ragu-ragu. Sang asisten pun sempat menghubunginya, namun siapa sangka gak mengecek monitor VAR. Sesuatu yang kembali membuat publik bertanya-tanya, karena bukan pertama kalinya wasit tak mau mengecek VAR. Selain itu, banyak juga momen lain yang cukup merugikan. Laga itu juga disaksikan hampir seluruh pemain senior, bahkan pemain diaspora pun tak lupa untuk memberikan dukungan. Salah satu yang jadi sorotan adalah Strike, yang jadi satu-satunya diaspora yang ikut dan kelihatan kasihan banget. Terlebih saat momen protes kepada wasit, Strike terlihat sangat santai. Nampaknya ia sudah sangat biasa menghadapi situasi wasit yang agak-agak begini. Fakta menariknya, pengadil lapangan kali ini ternyata memang kurang memiliki pengalaman. Namun entah bagaimana kok bisa ditugaskan oleh pihak AFF. Sengajakah atau emang standar turnamennya rendah? Lantas standar apa yang dimaksud? Simak sampai habis agar tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Jadoni Channel. Kita lanjut lagi lur ya, membahas persepakan bola Indonesia. Setelah lagi malam kalah oleh Filipina 1-0, tapi timnas Indonesia tidak boleh gentar dan juga tidak boleh lemah lur. Karena pertandingan ini hanyalah pertandingan uji coba. Kan dari pertama dibilang oleh Sintayong dan juga PSSI, AFF ini hanya jadi ajang uji coba. Dan juga lagi-lagi kita dicurangi oleh wasit lur ya. Curang banget ini, curang asli curang. Gimana beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it out. Pada akhirnya memang Indonesia gagal lolos ke semifinal. It's okay lah ya. ASEAN Cup pakai pemain muda yang sejatinya diharuskan berkembang dan bisa membentuk kekompakan untuk skuad U23 yang akan berjuang di ASEAN Games serta kualifikasi Piala Asia, bukan untuk memperebutkan juara Piala Ciki. Walaupun target lolos babak grup, namun perjuangan mereka sejauh ini juga patut diapresiasi, mampu bersaing hingga detik-detik akhir. Ya, jika di pertandingan bisa mencetak gol, nama kedudukan saja nggak perlu harus menang, maka Indonesia dipastikan akan lolos. Jujur, pada babak awal sebenarnya anak asuh Sintayong sangat terlihat kebingungan. Ferrari CS seperti belum menemukan titik permainan mereka, sehingga kebanyakan bermain di lini pertahanan sendiri saja. Filipina justru lebih agak menyerang. Secara aliran bola mereka sudah paten, mengingat Filipina pakai skuad inti yang kebanyakan memang sudah lama terbentuk. Berbeda dengan skuad Garuda baru dibentuk sejak AFF. Jadinya kelihatan banget gimana chemistry yang belum terlalu dapat. Ditambah akurasi passing yang rendah, udah deh combo yang bikin lini tengah agak mati. Statistik babak pertama menunjukkan Indonesia memiliki 3 on target, sama halnya dengan Filipina. Namun peluang tersebut masih belum terbuka. Ada sih sebenarnya peluang terbuka lebar, tapi Arhan Fikri yang mendapatkan bola tersebut malah terpeleset, yang membuat bola entah terbang kemana. Dan satu lagi dari Marcelino, yang berjuang sendirian sampai syuting di dekat tiang. Sayangnya masih terbentur mistar. Lemparan ke dalam Arhan seringkali mengancam, sampai-sampai pemain Filipina ada yang menghalang-halangi langsung di depan Arhan. Namun yang paling teringat dari lemparan Arhan seringkali menimbulkan kerusuhan di depan gawang Filipina yang kurang kondusif. Sejumlah pelanggaran terjadi, bahkan Ferrari kena kartu merah karena dianggap mengikut lawan. Wasit spontan memberikan kartu merah ke Ferrari dan kartu kuning ke pemain Filipina. Sebuah keputusan yang merugikan, terlebih gak mau cek VAR dulu deh kalau memang ragu. Sesuatu yang bikin Indonesia harus bermain dengan 10 orang. Lagi-lagi nggak cek VAR ya. Pada babak kedua sudah agak lumayan, meski sering kebingungan di back doang. Tapi solusinya terlihat sudah mulai ada, seperti Marcelino yang kerap diperintahkan turun untuk mengolah bola dari belakang. Permainan agak sedikit berkembang lah, skema sudah mulai ada, dan Marcelino juga kembali menjadi pemain kreatif yang paling sering melesatkan shoot. Sebelum akhirnya laga berubah karena wasit memutuskan memberikan penalti untuk Filipina. Sebab back timnas dianggap handsball, padahal terlihat terkena ini loh lengan atas, bukan tangan yang disengaja pula. Karena murni ingin menekel dan tangannya pasti refleks aja untuk keseimbangan badan. Wasit sebenarnya di sini memang ragu-ragu. Terpantau wasit VAR juga sempat berkomunikasi. Namun siapa sangka ternyata keputusannya nggak berubah, dan ya, pertanyaannya kenapa nggak dilihat monitor VAR-nya? Kebobolan lewat penalti ini benar-benar merubah segalanya. Permainan jadi agak panik, ditambah Filipina sering guling-guling mengulur waktu. Lempar lembing Arhan sering kembali jalan sampai detik-detik akhir, walaupun pada akhirnya lawan sudah siap mengantisipasi. Dan ya,
adalah hasilnya coy. Namun banyak sorotan lain kepada wasit yang dinilai merugikan. Seperti momen ketika pemain lawan sering menarik jersey tapi kok cuma di kartu kuning coy. Tackle keras dari belakang juga gak kartu kuning tuh pemain Filipina. Bahkan ketika Detan ditanduk juga hanya kartu kuning saja. Sesuatu yang berbanding terbalik dengan apa yang diterima Ferrari. Padahal melihat situasinya sama-sama menit akhir waktu normal. Dan di depan kotak penalti loh, tindakan pemain Filipina juga keras. Iya loh ya, wasit di sini kenapa nggak ngelihat VAR? Karena padahal VAR itu kan diadakan untuk melihat apa yang kurang jelas dari penglihatan wasit ya. Kalau menurut gua ya, itu nggak handsball lur, nggak sengaja soalnya ya, dia mau tackle jatuh, bola ditendang, nggak sengaja sebenarnya. Kalau misalnya benar-benar sengaja baru boleh penalti lur ya, karena disengaja. Kalau itu kan nggak sengaja terjatuh. Dan juga kenapa wasit di sini nggak ngeliat VAR gitu lur, yang jelas-jelas disediakan untuk wasit. Dan ternyata ya benar-benar aja lur, ternyata wasitnya itu nggak standar AFF lur. Kenapa harus di apa sih? Kenapa dia mewasiti waktu Indonesia aja nggak sama yang lain lur ya? Itu kan, aduh, gimana sih ya? AFF bobrok kalau menurut lur. Kita lanjut, oke. Standar A fakta wasit Koji Takasaki baru join laga internasional. Jepang ya? Ya, pemimpin pertandingan yang mengusir Ferrari bernama Koji Takasaki. Wasit berasal dari Jepang dan sudah berusia 32 tahun. Meski sudah berkepala 3, namun menurut laporan Bolanet, Koji Takasaki masih memiliki pengalaman sangat minim. Bahkan belum pernah memimpin laga internasional level senior. Laga Indonesia versus Filipina jadi debut internasionalnya. Wasit Jepang ini baru memiliki lisensi wasit kelas 1, baru mendaftar sebagai wasit internasional pada 2024. Pantas saja masih terlihat grogi, termasuk mengambil keputusan yang bimbang dan pada akhirnya tak melakukan cek VAR. Nah, pihak AFF kok berani-beraninya menugaskan wasit sekelas ini buat laga krusial yang jelas-jelas tensinya tinggi. Memang sengajakah atau memang standar wasit mereka cari yang lagi magang biar bayarannya murah coy? Entah deh, pada intinya turnamen ini memang kelasnya bawah. Tarkam, wasit blunder selalu jadi permasalahan kontroversial. Iya lur ya, kenapa AFF memakai wasit ini waktu di pertandingan krusial antara Indonesia dan juga Filipina lur? Karena ini adalah pertandingan penentu Indonesia lur ya. Kenapa dipakai wasit yang masih kelas 1, istilahnya standar banget lur ya. Terlihat banget di sini dia ragu-ragu dan juga tidak mau melihat VAR. Kenapa lur? Dan juga kesalahan Ferrari sedikit langsung kartu merah. Bola yang enggak terkena tangan dikiranya hand jadi penalti. Ini enggak masuk akal kalau menurut gue lur. Ini harus diulang lur. Lanjut, oke. Reaksi Rafael Strike lihat wasit, senyumin aja. Biasa ya. Pemain yang jarang banget memegang bola, meski diharapkan bisa menggendong, namun tak bisa mencetak satupun gol. Di sini nggak menyalahkan Strike juga ya teman-teman, karena Mimin tahu gimana susahnya jadi Strike, karena nggak dapat supply bola. Beda ketika bermain di skuad utama. Selain itu, permainan yang seperti Tarkam sepertinya bikin Rafa males melakukan duel-duel sebab takut cedera. Dan pada laga kali ini pun bisa terlihat ia digantikan karena pincang. Ditambah wasitnya yang agak-agak coy. Lihatlah bagaimana reaksinya saat protes ke wasit. Ia seperti bingung tapi pada akhirnya senyum-senyum juga karena menyadari kalau di skuad utama juga sering diginiin wasit. Ya kalian tahu sendirilah, Ron 3 juga pernah diginiin wasit. Pemain diaspora lain ternyata memantau. Mengingat ini adalah laga penentu, tentu saja membuat sejumlah pemain diaspora yang masih nggak sibuk meluangkan waktu untuk menonton untuk memberikan semangat. Walau hanya live streaming, terlihat lewat story Instagram pemain-pemain seperti Shandy Walsh, Ivar Jenner, Justin Hubner, Calvin Verdong, Martin Pas, Kevin Dix, dan tak lupa juga Kapten J.H. Tentunya mereka semua juga berharap agar menang karena biar mempunyai pengalaman lebih mencapai semifinal yang akan menghadapi Thailand. Sayangnya yang mendapatkan slot itu adalah Filipina dan mau gimana lagi, ya kan? Pokoknya sabar aja, mungkin karakter pesepak bola internasional kalian belum terbentuk lur ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Sintayong juga atau menyalahkan dari pemain-pemain timnas muda kita semua. Karena memang mereka dimasukkan ke Piala AFF ini untuk menguji mental dan juga
untuk uji coba mereka keterampilan sepak bola udah sampai mana Lur ya. Makanya Sintayong dan PSSI menurunkan mereka, pengen tahu kualitas mereka sampai di mana. Kalau memang Indonesia tidak mau mengejar piala di AFF ini Lur ya, emang dianggapnya piala kacang Lur ya. Karena emang Indonesia lagi fokus ke Pildun Lur. Dan juga di sini Erick Thohir juga tidak menargetkan harus ke final ya. Cuma sampai semifinal pun itu udah luar biasa banget menurut Erick Thohir dan juga Sintayong. Dan juga pasti ada nyinyir-nyinyiran atau suara-suara sumbang untuk Sintayong, tapi jangan didengar lah. Kita jangan ikut-ikutan karena gue yakin kedepannya akan lebih baik lagi, karena semenjak timnas Indonesia dipegang Sintayong itu perkembangannya, kemajuannya sangat luar biasa Lur. Sampai-sampai hampir masuk Piala Dunia Lur ya. Kita doakan saja. Wah, sukses terus buat Garuda Muda dan juga Sintayong di PSSI. Jangan pernah putus asa, berjuang terus. Sekian reaksi dari gue kali ini, kurang lebihnya aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.